Halo kelas 8, ini materi kita selanjutnya adalah Pitagoras. Ya, Pitagoras, di mana untuk yang pertama itu kita mau tahu dulu teorema Pitagoras. Ya, itu berasal dari segitiga siku-siku. Ini kan segitiga siku-siku. Ini ditandai segitiga siku-siku itu ditandai ini. Nah, kita tahu bahwa di sini kalau diberi titik A, B, C, lalu kalau misalkan ini sisi C, ini sisi A, ini sisi B, yang pasti adalah bahwa ini alas, sisi alas, AB ini sisi alas, BC ini tinggi, dan AC ini sisi miring. Kalau di dalam Pitagoras, sisi miring itu disebut juga namanya hipotenusa. Ya, hipotenusa. Ini nama lain dari sisi miring. Jadi prinsip teorema Pitagoras itu adalah, kita lihat di sini ya, sisi yang terpanjang dari segitiga ini adalah sisi AC, ya kan, sisi terpanjang. Lalu yang alas tinggi ini, kedua sisi yang tegak, kita tidak tahu pasti bahwa mana yang paling panjang. Bisa berbeda kalau dalam hal ini paling panjang alasnya, tapi ini tidak mempengaruhi. Tapi mau seperti apapun bentuknya, sisi miringnya, hipotenusanya pasti lebih panjang dibanding kedua sisi lainnya. Nah, untuk teorema Pitagoras itu sendiri, ya, rumusnya kalau kita mencari sisi miring, nih, sisi miring itu AC, ya. AC kuadrat sama dengan jumlah dari kedua sisi lainnya. Sisi apa yang lainnya? AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, kalau misalkan kamu disuruh mencari AC atau sisi miring, ya sudah, kamu tinggal buat akar saja, ya kan? Ini kan AC kuadrat, jadi kalau AC, akar dari AB kuadrat, AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, ini untuk mencari AC. Bagaimana mencari AB? Gampang, dari sini saja rumusnya. Ya, dari sini saja. Satu saja kamu ingat, kamu bisa pindah-pindah ruas. Ya, AB sama dengan, nah, kalau ini yang ini. Kalau di sini AB berarti AC kuadrat, ini kuadrat ya, dikurang BC kuadrat. Kalau ditanya BC kuadrat, AC, pindah ruas juga ya dari atas, AC kuadrat dikurang AB kuadrat. Jadi, yang dijumlah itu hanya sisi miring. Sisi miring kuadrat hasil dari jumlah kuadrat dari kedua sisi lainnya, alas dan tinggi. Ya, kita menggunakan ini. Kalau mencari sisi-sisi dari segitiga sama kaki ya, inilah teorema Pitagoras. Nah, kalau misalkan contoh di sini, ini ada segitiga siku-siku. Diberitahu dua sisinya. Ditanya sisi miring itu AC. Tadi kita ketahui bahwa sisi miring sama dengan AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, ini gampang. Kalau kita cari AC-nya, sama dengan tinggal diakarkan. Akar AB kuadrat. AB-nya 8. 8 kuadrat. BC-nya 6 kuadrat. Maka AC sama dengan 8 kuadrat itu 64. Tambah 36. Sama dengan akar dari 100. Ya, akar dari 100, 10 cm. Jadi, panjang AC itu 10 cm. Ya,
Nah, kita lihat contoh berikutnya. Nah, ini contoh kedua. Masih menggunakan rumus yang sama. Di sini alasnya 12, sisi miringnya yang diberitahu. Sisi miringnya yang diberitahu. Sisi tegaknya yang tinggi ini tidak diberitahu. Ya, kalau ditanya sisi miring tinggal kita jumlahkan alas tambah tinggi. Masing-masing dikuadratkan. Ya, kalau ditanya tingginya, bagaimana mencarinya? Kalau misalkan kita buat ini titik A, ini titik B, ini titik C, maka di sini kita disuruh mencari panjang AC. Panjang AC rumusnya adalah, ya sisi miringnya dikurangkan kan? AC kuadrat sama dengan sisi yang paling panjang, BC kuadrat dikurang sisi yang salah satu sisi tegaknya, AB kuadrat. Jadi AC sama dengan akar dari BC kuadrat. BC-nya itu 13 kuadrat kurang AB 12 kuadrat. Nah, ini akar dari 169 kurang 144. Hasilnya berapa ini? 25 ya. Akar dari 25 itu 5 cm. Jadi panjang AC-nya atau tingginya itu 5 cm. Sampai di sini paham kan?